Betulkah Baim Wong dan Kimberly Ryder ini memiliki hubungan atau mereka hanya melakukan promo untuk film Sukma yang akan tayang sebentar lagi? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian bisa nggak usah nonton konten ini nggak selesai, karena saya hanya ingin ngomong kalau Baim Wong dan Kimberly Ryder ini sepertinya nggak akan menikah. Jadi kalau kalian berharap mereka ini bersama, sepertinya ini tidak menuju ke sana. Selesai. Mau lanjut? Mau tahu kenapa? Atau masih berharap? Oke, saya akan bacakan kartunya. Dari pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan media. Oke Mas Den, ini kan mereka satu project lagi hari ini rilis teasernya. Apakah pasti kan banyak menghabiskan waktu bareng? Apakah memang kedepannya akan ada cinta lokasi atau seperti apa? Ini ragu ya, karena Baim Wong itu pernah saya ramalkan dia akan dekat dengan salah satu pemerannya. Betul sekali, ini terjadi saat gonjang-ganjing bersama dengan mantan istrinya dulu, tapi ini bukan Kimberly Ryder. Jadi kalau saya melihat bahwa ini seorang yang masih single, usianya juga terpaut lumayan jauh, dan saya kira ini jelas bukan Kimberly. Tapi mungkin kedepannya mereka pasti kan banyak momen. Apakah nanti bakal ramai pemberitaan mereka atau terkait dengan film ini juga atau seperti apa? Baim Wong saat ini lebih dikuasai oleh logika dan juga otak kirinya yang melihat lebih rasional dan nggak mengedepankan perasaan atau hatinya. Jadi kita melihat bahwa Baim Wong ini memang benar-benar serius menavigasi karirnya menuju ke dunia perfilman setelah kemarin sukses menjadi sutradara dan juga produser film Lembayung yang sebelumnya, dan ini diharapkan akan memiliki efek yang sama setahun kemudian dengan bintang-bintang yang juga hampir sama. Ada Asri Walas, ada Anna Jopling, dan kali ini dia menggait ratu film horor Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Luna Maya? Tapi keduanya tuh gimana sih Mas Den terkait hubungan mereka, kan banyak dijodoh-jodohkan netizen gitu. Ya, netizen memang suka jodohin janda yang baru pisah, baru cerai gitu kalau kata orang-orang di Pondok Gede sama Rawamangun gitu ya. Dan berharap mereka ini segera menemukan penggantinya, sama seperti Iris Bella. Ketemu seorang yang matang, kaya raya, dan sanggup untuk melunasi hutang Dede. Dede siapa namanya? Dede RCTI itu. Dede Sunandar. Sorry Dek, lupa namanya. Dede Sunandar, terus kemudian memperkerjakan dia. Berharapnya seperti itu. Wanita kalau sedih langsung bahagia lagi. Wanita terpuruk langsung bangkit lagi. Padahal ya ini semua tentang mindset. Sehingga kalau kalian kebetulan terpuruk atau merasa terpuruk dengan kehidupan kalian bisa nanya kepada saya. Saya bukakan kartunya ada di bawah sini. Tapi kartu berapapun yang akan dibuka, kayaknya nggak akan ada sebuah jalinan asmara antara Baim Wong dan Kimberly Ryder. Saat sekarang ini, Baim masih fokus kepada karir barunya yang memang semakin moncat. Tapi keduanya apa sih yang dikagumi sebagai Kim sosok Baim ataupun? Saya pikir Baim nggak mengagumi apa-apa ya dari Kimberly selain keprofesionalan dan juga karirnya. Dan Baim ini sepertinya juga ingin membantu Kimberly yang kemarin baru saja terpuruk dari pernikahannya. Dan semoga dengan ini semua dia, kalau ternyata memang berbakat, akan menjadi sebuah sinar baru ke perjalanan karir seorang wanita yang juga sudah memiliki momongan. Alasan Baim ingin membantu Kim itu kenapa mungkin? Ya karena Baim adalah orang yang baik, karena Baim juga seseorang yang dermawan, karena Baim ini juga seseorang yang kalau menurut saya itu mempertimbangkan semua hal positif, dan sepertinya dia yakin ini semua akan bisa menjadi co-star Luna Maya yang kalau ternyata ini bagus, ya Baim akan menarik Kimberly menjadi salah satu artisnya yang akan bisa dibuatkan film yang berikutnya. Tapi kalau untuk Baim sendiri, apakah memang memanfaatkan momentum ini untuk dia nama baik dia kembali? Sempat kan saya pikir Baim nggak terlalu peduli dengan nama baik atau apapun itu. Dia melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang dia yakini, dan saat dia memang harus berjuang seperti kemarin untuk memperjuangkan pernikahan yang memang harus berakhir itu, ya dia berjuang di situ dan kali ini sudah selesai. Nggak ada sesuatu yang perlu dia untuk buktikan lagi. Dia melihat bahwa apapun pendapat masyarakat nggak terlalu penting, yang penting dia tetap berkarya dan dia fokus dengan apa yang dikerjakannya ini. Dari Kim sendiri, kalau ya, apakah memang Baim nih sebagai salah satu mungkin ada kemungkinan sebagai sosok laki-laki yang tepat bagi dia? Saya pikir Kimberly juga nggak
terlalu melihat ke arah sana, kemungkinan selalu ada. Kalaupun ternyata Baim ini mau, Kimberly juga pasti mau. Karena untuk seseorang yang pernah menikah, memiliki momongan, terus kemudian berpisah, saya pikir mereka ini lebih memikirkan kepastian ke depannya dan rela melakukan apapun demi anaknya ini tadi. Yang artinya, merelakan untuk melakukan apapun tuh standar-standar pria yang diharapkan. Ini terus kemudian bisa diturunkan, bisa ditoleransi asalkan semua kepastian untuk dia dan keluarga ini terpenuhi. Dari keluarga masing-masing, baik dari keluarga lain atau keluarga Kim, gimana? Mungkin apakah mereka sudah mengenali atau satu sama lain atau belum? Saya pikir ya kenal aja ya, nggak terus kenal karena mereka ini akan bareng dan sebagainya. Sehingga kalaupun ini ternyata akan ada bareng, saya pikir ini semua hanyalah sebuah gimmick untuk mempromosikan film, yang mana ini totally oke ya, nggak apa-apa ya, silahkan. Dan tergantung apakah nanti shippernya ini akan sampai membuat singkatan atau mereka ini akan mendukung, ya kita tunggu saja. Tapi jikalaupun ini terjadi, saya pikir ya pasti akan lumayan repot karena Kimberly anaknya berapa? Kimberly anaknya kalau tidak salah itu 2. 2 ya. Baim sudah 2, nikah langsung anaknya 4. Ini kan banyak hal yang juga harus difikirkan. Kalaupun punya uang 4 anak, ini juga bukan perkara gampang. Tapi kan anak mereka nih dekat Mas Den. Apakah memang itu bagian dari mungkin rencana mereka atau? Ya saya pikir kalau anak dekat, kalau orang tuanya dekat, saya juga dulu dekat sama teman-teman ya anaknya teman-teman orang tua saya. Nggak jadi indikator untuk apakah mereka ini memiliki hubungan asmara nanti. Tapi kedepannya mungkin ada ramalan, kedepannya bahkan tetap Baim dan Kimberly saya pikir akan saling menguntungkan, simbiose mutualisme yang akan saling mendukung. Bakat Kimberly dan juga kesungguhan Kimberly karena dia sekarang mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa menggebrak di dunia layar lebar. Ini kalau dimanfaatkan dengan baik akan membuka pintu yang berikutnya menjadi salah satu artis jajaran janda yang akan sangat luar biasa karena kerja kerasnya juga pasti akan mengalahkan yang masih single. Dan Baim pun akan mendapatkan keuntungan satu orang wanita yang akan bisa dicetak menjadi ratu horor yang lainnya. Kita tahu sebenarnya film horor ini memang butuhkan seorang wanita yang nggak kaleng-kaleng, dan makanya pemain film horor wanita itu orangnya paling nggak lebih dari 10 jari tangan kita ini tadi. Nah harapannya Baim tentu saja ingin mengorbitkan Kimberly ke arah sana. Jika Kimberly di sini menyetujuinya, maka kedepannya ini akan jadi hubungan saling mutual yang akan menguntungkan. Berarti apa yang diharapkan Baim saling menguntungkan itu mungkin? Selain tadi alasan utama ingin menolong. Tentu saja berharap agar Kimberly ini segera menemukan jodoh berikutnya, bisa hijrah dari kondisi keterpurukannya, bisa kembali bersinar seperti saat dulu, zaman-zaman sinetron, dan juga kejayaannya 5 tahun, 8 tahun yang lalu itu. Dan harapan Baim dengan dia bisa membantu, maka kita akan tahu bahwa Baim dengan konten YouTube-nya dulu yang suka membantu orang, ini ternyata Baim yang sesungguhnya itu suka membantu kawan-kawannya. Dari harapan Kim sendiri kepada Baim, apa sih Mas Den? Pasti kan? Ya tentu saja berharap agar ini akan menjadi satu film yang akan membuka kembali karirnya, mengulang kembali debutnya yang akan lebih sukses. Dan harapannya tentu saja di sini dia akan bisa menapaki karir di dunia entertainment yang tentu saja ini sangat kejam untuk seorang wanita yang sudah menikah, memiliki anak, dan usianya sudah nggak muda lagi. Mungkin ada harapan dan saran terkait keduanya nih dari Mas Den. Saya berharap mereka akan berkolaborasi dengan sebaik-baiknya di film yang ini, dan saya yakin jika ternyata aktingnya akan bagus, filmnya sampai tembus 1 juta penonton, saya kira Kimberly akan melakoni beberapa film horor yang lain, baik besutan Baim Wong, atau saya rasakan kayaknya dalam bulan depan dia sudah mendapatkan tawaran untuk film horor yang berikutnya. Selamat datang kembali di dunia perfilman terutama horor, dan Baim selamat datang di profesi barunya yang semakin luar biasa. Jika kalian menyukai tayangan ini, silahkan bagikan, dan untuk kalian yang dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.